Kalau jalan-jalan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membeli oleh-oleh ataupun buah tangan ya. Nah ini di Kabupaten Pati di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kudus dan juga Jepara memiliki beragam oleh-oleh khas. Mulai dari Bandeng Presto Juwana hingga tape singkong gembong. Dan tape dari singkong mentega ini bahkan sudah dipasarkan hingga ke mancanegara. Berikut informasinya. Warnanya bagus banget. Masuk ke mulut langsung lumer. Kecamatan Gembong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memiliki potensi makanan tradisional tape singkong yang terbuat dari singkong kuning atau singkong mentega. Kualitas tape singkong gembong terbukti telah menjadi komoditas warga masyarakat yang kini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tape singkong mentega di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, bahkan sampai ke Pulau Sumatera. Singkong yang dikirim dari kebun selanjutnya langsung dikupas dan dipotong-potong sesuai ukuran yang telah ditentukan. Ini ukurannya udah bener belum? Hah? Belum benar, kurang pas. Kan belum rajin. Yang mana? Ini yang belum pas yang mana Bu? Contohnya Bu. Selanjutnya singkong yang telah dikupas dan dipotong-potong langsung dimasukkan ke tempat pencucian. Untuk mencuci singkong sudah menggunakan alat mesin sederhana seperti ini. Singkong dimasukkan ke dalam tong yang di dalamnya sudah diisi air dan selanjutnya bagian dalam ada banyak sikat yang berputar mencuci singkong sampai bersih. Singkong yang telah dicuci di dalam mesin selanjutnya harus dibersihkan lagi dengan disiram air seperti ini. Ini bagian dari proses memastikan seluruh singkong yang mau dimasak benar-benar bersih dari kotoran sisa tanah pada saat pengupasan. Selanjutnya tinggal proses memasak atau merebus. Nah, untuk proses memasak singkong masih menggunakan kayu bakar. Selain hemat bahan bakar, proses merebus dengan menggunakan kayu bakar juga dilakukan karena menghasilkan panas maksimal. Tidak hanya itu, dengan menggunakan kayu bakar, aroma rasanya pasti juga berbeda. Ini udah dicuci bersih seperti ini, langsung dimasukkan ke ini. Panas, ini berat. Ya, masuk. Iya, terus dibalik. Oh. Satu panci isinya berapa? 2. Oh ya, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Ini setelah ini proses merebus ya. Ya, merebus. Oh, proses merebus. Ini lamanya berapa jam Pak? 15 menit sudah. Oh, sekitar 15 menit aja ya, cepat ya. Selain menggunakan tanda waktu perebusan 15 menit, untuk memastikan waktu perebusan telah cukup dapat dilihat dari tanda-tanda air yang ada di dalam panci saat merebus singkong. Dalam proses perebusan yang harus diperhatikan adalah singkong hanya dimasak setengah matang. Selain itu, agar kualitas rebusan singkong terjaga, air yang digunakan untuk merebus hanya 3 kali dipakai. Air selanjutnya harus diganti dengan yang baru. Singkong yang telah direbus setengah matang selanjutnya langsung didinginkan. Sambil menunggu proses pendinginan yang harus dipersiapkan adalah menumbuk ragi. Agar benar-benar halus, ragi yang sudah ditumbuk diayak. Ragi yang telah terayak selanjutnya siap digunakan untuk menaburi singkong yang sudah direbus untuk proses fermentasi. Setelah ditabur ragi, ada 2 tahap yang biasa dilakukan. Pertama, untuk tape singkong yang mau dikirim keluar kota, singkong yang sudah ditabur ragi langsung dimasukkan ke dalam besek atau piti. Wadah yang terbuat dari bambu dan dilapisi dengan daun pisang di dalamnya. Ini sudah dikasih ragi seperti ini itu langsung dikemas atau ada kemasan lain? Ya langsung dikemas pakai besek. Terus ada yang dikemas besar seperti itu. Oh, bedanya apa? Kalau ini kan mentah terus dikirim. Kalau yang itu mateng, baru dibungkus terus diambil yang beli. Oh, paham. Sementara itu untuk tape singkong yang akan dijual untuk kebutuhan lokal, singkong yang sudah ditaburi ragi akan dimasukkan ke dalam wadah besar seperti ini. Sama juga dilapisi dengan dibungkus daun pisang. Tinggal digeser ke sini. Nah ini kalau udah ditutup seperti ini, tinggal dibiarkan kurang lebih sehari semalam. Itu nanti sudah matang jadi tape singkong. Pasarnya juga sampai sudah kemana aja Bu? Nah, ke Hongkong ya katanya ya? Hongkong pernah, Oh. Malaysia pernah. Oh. Jadi kalau yang lokal? Lokal ya sekitar sini. Jakarta itu ya. Semarang, Hmm. Cirebon, Iya, iya. Surabaya.
Setelah di-packing dengan besek ukuran 600 gram, tahap selanjutnya tinggal di-packing untuk pengiriman ekspedisi. Untuk satu karung besar seperti ini isinya 100 besek. Setiap hari ratusan besek dari satu rumah produksi dikirim ke luar kota. Biasanya satu besek ini dijual berapa? 6.000, Pak. 6.000 ya? Mau yang putih, mau yang kuning sama? Bisa. Ya, pokoknya kalau di wilayah Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Gembong itu oleh-oleh yang paling khas ini. Ya, tape satu bungkusnya 6.000, ini bisa langsung dinikmati, rasanya enak, legit banget. Ini jeruk pamit itu juga bisa buat oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Pati, Jawa Tengah. Ini aku mau bawa saat ini sekalian. Wah, langsung tak bawa itu. Kue bolu berbentuk ikan yang populer di tahun 70 hingga 80-an kini muncul kembali. Nah, di Deli Serdang, Sumatera Utara, usaha kue bolu keluarga ini memiliki omsetnya hingga 6 juta rupiah per hari. Setiap hari pekerja di dapur kecil di Pasar 7 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara ini sibuk menyiapkan adonan bolu mini ikan. Bahan yang digunakan sangat sederhana, telur, tepung terigu, dan gula pasir. Pemilik usaha ini, Nengsi, mengawali usahanya 2 tahun lalu. Setiap hari, Nengsi memproduksi 6.000 potong bolu ikan dengan harga Rp1.000 per potong. Kalau dihitung berapa piece dia dapatnya itu? Satu adonan itu berapa pieces ya? 600-an. Lumayan banyak ya, Kak? Wah, oleh-oleh kemana? Buat oleh-oleh kemana? Ke Malaysia juga, baru ya? Solo, Jakarta. Padang. Emang bisa bertahan berapa lama sih? Ini tahan 10 atau seminggu, 2 minggu. Dengan harga jual Rp1.000 per potong, bolu yang dihasilkan mencapai 6.000 potong per hari. Omset bolu ikan Fatian mencapai hingga 6 juta rupiah per hari. Bolu ikan ini digemari karena rasanya yang manis dan renyah. Sering beli? Beberapa kali. Berapa kali? Apa sih, Kak, ininya? Istimewanya apa kalau bolu ikan? Lembut, garing, semuanya enak. Meski bahan yang digunakan sederhana, bolu ikan ini memiliki penggemarnya tersendiri. Kalau untuk yang usia di atas 50 tahun, barangkali bolu ikan seperti ini mengingatkan kita pada nostalgia masa lalu. Dulu waktu kecil-kecil jajanannya ikan. Istimewanya dari warung Fatian ini, katanya nih, semakin hari, ya 2 atau 3 hari setelah dia diproduksi, rasanya semakin mantap. Jadi, buat yang tertarik membuat usaha kecil skala rumahan, tunggu apa lagi? Kue bolu sederhana ini misalnya bisa membawa keuntungan lewat menghadirkan kenangan di masa lalu. Ayat Sudrajat, Deli Serdang, Sumatera Utara.